Pada kesempatan di siang ini, insya Allah kita akan eh, sama-sama belajar melanjutkan pembahasan dari kitab Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karya Imam An Nawawi rahimahullah taala. Yang kalau pada pembahasan sebelumnya kita sudah mulai masuk pada bahasan yang berkaitan dengan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan karena bahasan ini belum selesai sepenuhnya. Kalau bahasan sebelumnya kita sudah sampai pada bahasan mengenalkan mulai dari tinggi badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian warna kulitnya, lalu rambutnya yang dijelaskan di sini tidak keriting dan tidak pula lurus, lalu jumlah uban yang ada di kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih dari 20 helai. Kemudian postur tubuhnya bagus, postur tubuh yang ideal dari sisi tinggi badannya, kemudian lebarnya termasuk antara perut dan dadanya tidak seperti yang ada pada sebagian orang di zaman sekarang. Kemudian jenggotnya, jari tangannya, kepalanya, tulang persendiannya, lalu bentuk wajahnya, kemudian juga bola matanya, termasuk bulu matanya. Nah, itu bahasan yang sudah pernah kita angkat pada pembahasan sebelumnya, dan yang terakhir sampai di bahasan yang berkaitan dengan jika beliau berjalan dengan kuat. Jadi tidak nampak terlihat ketika berjalan itu terlihat loyo, terlihat lemas, ya, terlihat seperti orang tidak bergairah atau tidak bersemangat. Ya. Karena itu bukan hanya menggambarkan kondisi fisik, tetapi kita yang ada di dekatnya pun pasti akan merasakan suasana yang berbeda. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kita sedang ngobrol dengan seseorang atau ketemu seseorang, terus jalan bersama, atau sebelum bertemu, kita melihat gerak langkahnya. Ketika berjalan, nampak terlihat jalannya lemas, loyo, tidak bersemangat. Berbeda dengan ketika jalan, bertemu, kemudian menyambut kita atau menyapa kita dengan penuh semangat, kemudian jalannya juga nampak terlihat seperti orang yang kuat. Kita yang melihat itu bisa terpengaruh dengan suasana yang ada. Kita pun jadi bersemangat, meskipun mungkin aslinya kita tadinya tidak bersemangat. Nah, ini cara berjalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nampak terlihat kuat, dan ini cocok dengan karakternya sebagai seorang laki-laki. Ya, tentu sebagai seorang laki-laki yang lebih pantas adalah nampak terlihat kuatnya. Ya, nampak terlihat kuatnya. Itu yang perlu ada pada karakter seorang laki-laki. Sebaliknya, pada karakter wanita tidak seperti itu. Nah, itu yang terakhir kita bahas, di perut dan dadanya sejajar. Ini pembahasan pada pertemuan yang lalu. Sengaja kita sebutkan secara ringkas supaya nyambung dengan yang akan kita bahas selanjutnya, karena masih dalam tema yang sama, berkaitan dengan syama'il, berkaitan dengan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik dinamakan syama'il Muhammadiyah, syama'ilun Nabi, syama'il Nubuwah, syama'il Mustafawiyah, intinya sama, berhubungan dengan sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, masuk ke bahasan berikutnya, kedua pundak, kedua hasta dan bagian atas dada berbulu. Pergelangan tangan panjang, telapak tangannya lebar, lubang kedua matanya panjang. Ini berhubungan dengan bentuk fisiknya. Kemudian kedua tumitnya memiliki sedikit daging.
Di antara kedua pundaknya terdapat khotamun nubuwah atau tanda kenabian, seperti kancing rumah pengantin atau seperti telur merpati. Ini khotamun nubuwah yang sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu, artinya ini tanda kenabian. Nah, lalu berikutnya kita lihat jika berjalan seakan tanah bumi dilipat untuknya. Jadi nampak terlihat berjalan dengan gagah, tegap, dan sekaligus juga menunjukkan kuat. Saat menyusulnya, mereka mendapatinya tidak menaruh perhatian. Beliau ngurus rambut kepalanya, lalu misahkannya menjadi dua bagian. Jadi Nabi SAW juga punya perhatian pada rambut, dan rambut yang ada ditata dengan rapih. Sehingga ini juga sekaligus melengkapi penjelasan yang menjadi pertanyaan pada pembahasan sebelumnya, berkaitan dengan Nabi SAW yang rambutnya panjang, baik yang panjangnya sampai sebahu, telinga, atau setengahnya telinga, semua itu berkaitan juga dengan rapihnya. Jadi baik rambutnya ketika pendek atau agak panjang dan panjang tetap rapi. Sehingga ini harus dipasangkan juga dengan bagian yang lain supaya tidak dipahami sepotong bahwa rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjang lalu selesai, tapi rapi. Nah, kita bisa lihat pada bagian berikutnya. Ya ini rambut beliau dibagi dua, kemudian beliau menyisir rambutnya. Dan tidak hanya itu, menyisir juga jenggotnya. Menyisir rambut dan juga menyisir jenggotnya. Lalu beliau bercela dengan cela ismit setiap malam, dan pada tiap ini ismit ini maksudnya adalah cela, dan tentu kalau sekarang itu kadang digunakan jadi nama merek ya. Tentu kalau merek itu tidak menunjukkan bahwa itu yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja tidak sama persis seperti itu. Karena kalau berkaitan dengan merek bisa berbeda-beda. Nah, tapi yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang ada di sini biasa menggunakan celak. Dan ini mohon maaf pada tampilan yang ada halaman yang hilang. Maka coba kami bacakan dari buku aslinya. Jadi jika beliau berjalan, maka berjalan seakan-akan tanah dilipat untuknya. Kemudian saat menyusulnya, mereka mendapatinya tidak menaruh perhatian. Beliau SAW mengurai rambut kepalanya pada keningnya. Rambut kepala pada keningnya, lalu misalnya menjadi dua bagian. Jadi rambut di bagian kepala, karena rambut ada yang bisa di bagian kepala, bagian pinggir, sebelah kanan, kiri, dan belakang. Nah, kemudian beliau menyisir rambutnya. Menyisir rambutnya dengan dengan sisir yang biasa beliau gunakan, tetapi juga menyisir jenggotnya. Jadi, maka bisa terlihat bahwa yang rapih itu bukan cuma rambutnya, sampai juga dengan jenggotnya. Jenggotnya juga dirapihkan. Kenapa? Karena memang jenggot juga kadang-kadang bisa tidak rapih, sebagaimana juga rambut bisa tidak rapih. Pada sebagian orang, terutama kalau kita di Indonesia, bisa saja tidak membutuhkan disisir jenggotnya karena
jenggot yang tumbuh sangat sedikit. Sehingga kadang cukup dengan genggaman tangan atau dirapihkan sedikit dengan tangannya, itu sudah bisa rapi karena memang sangat pendek. Ya, jenggotnya tipis, pendek, berbeda dengan jenggot Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula jenggotnya beberapa sahabat, tabiin, dan begitu juga ulama-ulama sampai zaman kita sekarang. Tapi tadi yang kita sebutkan lah, kita bicara tentang jenggot yang umum pada orang-orang Indonesia. Nah, tapi yang jelas dari sini yang kita tangkap adalah bagaimana rapihnya. Di zaman kita sekarang, kalau kita bicara sisir, kita sudah bisa dapatkan sisir yang bisa lebih canggih daripada yang ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisir bisa beragam dan bisa macam-macam. Kerekatannya, kemudian dari bahannya, kekuatannya, sehingga kita bisa melihat ada sisir yang fungsinya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada sisir yang digunakan untuk ini, sisir yang digunakan untuk itu. Ya, tapi yang jelas ini tujuannya adalah supaya jadi rapih. Dan ini tentu bisa dipahami dengan sangat mudah. Artinya rambut disisir, jenggot disisir, jelas untuk supaya rapi. Dan ketika kita mengamalkan itu, jadi kalau kita nyisir, kemudian kita ingat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang nyisir, kita berharap mudah-mudahan ini adalah bagian dari pengamalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengamalkannya berangkat dari prinsip tersebut. Ya, berangkat dari prinsip menjalankan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, nah dia bersalat dengan ismid setiap malam dan pada tiap-tiap mata 3 sapuan saat tidur. Ya, maaf tadi ini terpotong. Jadi pada tiap-tiap mata 3 sapuan pada saat akan tidur. Kemudian berikutnya pakaian yang paling beliau sukai Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qamis dan warnanya putih. Nah, berkaitan dengan warna, kita mengenal bahwa warna pakaian dalam syariat kita hukum asalnya mubah, tidak diatur, dan ini masuk babnya bab muamalah. Artinya kalau orang berpakaian dengan warna putih, warna abu-abu, atau putih agak kuning, kemudian warna biru, warna hijau, warna-warna, dan sekian banyak warna yang jumlahnya banyak. Apalagi di zaman sekarang, warna itu kemudian berkembang terus. Kita menyebut hijau, orang akan bertanya lagi, hijau apa itu? Hijau min, hijau laut, hijau ini, sekian banyak warna hijau. Yang satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, ini hijau, 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 semuanya hijau. Tapi satu dengan yang lainnya berbeda. Seperti juga kita menyebut warna merah dan yang lainnya. Nah, semua itu hukum asalnya mubah. Di sini ketika disebutkan pakaian yang paling beliau sukai, ini artinya ini yang afdol, menunjukkan keutamaan. Tetapi dia statusnya tetap tidak menjadi warna yang berstatus hukumnya wajib. Karena apa? Karena kita juga melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan pakaian dengan warna yang lain. Misalnya hibaroh. Nah, hibaroh ini sejenis kain tebal berwarna kemerah-merahan. Nah, kita lihat di sini warnanya ada warna yang lain. Tapi intinya warna yang lebih disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah warna putih. Kemudian berikutnya adalah lengan. Ya, lengan baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga pergelangan. Lengan baju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga pergelangan. Nah, kita bisa lihat di sini ada keterangan di catatan kakinya.
Yang dimaksud lengan baju itu adalah ar-rusghu. Ya, ar-rusghu. Jadi ar-rusghu adalah persendian antara telapak tangan dengan lengan. Jadi di persendian. Jadi itu yang dimaksud dengan ar-rusghu. Jadi kalau kita ketika menyebut yang dimaksud di ungkapan ini adalah posisinya di pergelangan antara telapak tangan dengan lengan. Maka ketika kita menyebutkan pakaian Nabi SAW itu maksudnya adalah pakaiannya sampai dengan sini. Ini pakaian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan ar-rusghu. Jadi sementara lengan bajunya namanya al-kammu. Ini hadisnya diberi komentar di sini bahwa dalam sanadnya ada Syahr bin Hausyab yang termasuk rawi yang dhaif. Hadisnya terdapat di Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmidzi. Jadi keterangan dari yang memberikan taklid. Ini lengan baju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bahasan berikutnya, pada satu waktu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian merah. Ini lihat penyebutan pakaian merah untuk menunjukkan apa yang tadi kita sampaikan, bahwa warna pakaian itu hukum asalnya mubah, boleh menggunakan warna lain sampai ada dalil yang melarang. Kalau ada dalil yang melarang, misalnya tidak boleh berpakaian dengan warna merah. Nah, kalau ada dalil yang melarang tidak boleh pakai pakaian warna merah, baru kita katakan ini dilarang. Tidak boleh memakai pakaian warna misalnya kuning. Nah, kalau ada dalil yang seperti itu baru kita mengatakan itu dilarang. Tapi untuk dalil yang untuk hukum asalnya adalah boleh. Sehingga pijakan kita pada saat memilih warna pakaian, hukum asalnya mubah, boleh dengan warna apapun. Warna hitam asalnya boleh. Warna biru dengan beragam warnanya, ada biru muda, biru dongker, biru ini, biru itu, yang begitu banyak. Lalu hijau juga demikian. Hukum asalnya begitu. Sampai ada dalil yang melarang. Jadi bukan dibalik, ketika memilih warna pakaian, hukum asalnya apa ini? Boleh nggak? Ya, hukum asalnya mubah. Sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, kemudian mengenakan juga sarung. Sarung itu bagian bawah, kemudian mengenakan juga bagian atas, mengenakan selendang. Jadi pakaian Nabi SAW ada bagian bawahnya, ada bagian atasnya, kemudian warnanya bisa dengan warna yang lain. Selain warna putih yang sudah disebutkan di awal. Di sini sebutkan beliau pernah pakai warna merah. Pada waktu yang lain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memakai dua pakaian berwarna hijau. Nah, ini penyebutan warna putih, warna merah, warna hijau untuk menunjukkan mubahnya, bolehnya. Warna yang dicintai Nabi SAW adalah warna putih. Kemudian, pada waktu yang lain, beliau SAW memakai jubah yang sempit lengan tangannya. Yang sempit lengan tangannya. Pada waktu yang lain, beliau memakai tutup kepala. Dan berkaitan dengan hukumnya, di tiap mazhab bisa berbeda satu dengan yang lainnya, tapi secara umum, anjuran memakai tutup kepala ini bisa kita temukan di banyak penjelasan ulama-ulama mazhab. Bahkan, sebagian mazhab atau sebagian ulama mazhab menjadikan menggunakan tutup kepala itu termasuk satu hal yang sangat dianjurkan.
Dan sebaliknya, tidak memakai tutup kepala itu menjadi salah satu khawarimul muru'ah. Khawarimul muru'ah adalah hal yang bisa menodai kehormatan seseorang, yang bisa merusak kewibawaan atau kehormatan seseorang. Maka kalau misalnya ada seorang nggak pakai peci, nggak pakai songkok, nggak pakai tutup kepala, itu dianggap melakukan perbuatan yang tercela. Untuk posisinya sebagai seorang ustadz, seorang dai, seorang kiai, dan seterusnya. Sebagian ulama menekankan hal seperti ini. Ada yang menekankan pentingnya memakai tutup kepala ini. Nah, kemudian masih berhubungan dengan tutup kepala, pada waktu yang lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakai sorban berwarna hitam. Sorbannya berwarna hitam. Dan mengulurkan kedua ujungnya di antara kedua pundaknya. Jadi dibiarkan menjuntai ke bawah, berada di antara kedua pundaknya. Ini sorban berwarna hitam. Nah, kemudian, pada waktu yang lain, ini hadis yang lain. Pada waktu yang lain memakai pakaian hitam terbuat dari bulu, yakni kisa. Ini berhubungan dengan jenis pakaian. Kemudian ini setelah membahas pakaian, lalu membahas tentang cincin, sepatu, dan sandal. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita masuk ke cincin, sepatu, dan sandal, kita bisa lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian dan warna pakaiannya kita bisa lihat beragam. Ya, warna pakaian yang beliau kenakan beragam. Ya. Artinya warnanya yang tidak dengan satu warna, dan warnanya ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, kemudian ada warna merah, warna-warna yang lain. Ya, penyebutan pernah menggunakan ini, pernah menggunakan itu untuk menunjukkan bahwa hukum asalnya mubah. Kemudian berkaitan dengan tutup kepala. Tutup kepala yang dikenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, salah satunya adalah beliau menggunakan sorban, dan sorban yang beliau kenakan seperti yang disebutkan di sini, sorbannya hitam dan mengulurkan dua ujungnya di antara kedua pundaknya. Artinya sorbannya ada apa? Karena kalau orang pakai sorban, ya, ketika orang pakai sorban, ini saya coba praktekkan biar bisa lebih jelas. Dan saya coba apa? Kemudian ini bisa lebih terlihat ya. Jadi ketika sorbannya ada ujungnya, ya. Sebentar, saya matikan virtual background-nya. Ya, ketika sorbannya ada ujungnya ini bisa diletakkan ke samping begini, tapi juga bisa posisinya di belakang, di antara dua pundaknya. Jadi sorbannya yang ada ini diletakkan atau dibiarkan ke bagian belakang. Jadi tidak ke depan, tetapi ke belakang, dan posisinya di antara kedua pundak.
Nah, itu berkaitan dengan sorban yang dikenakan. Kemudian yang terakhir yang ada di sini adalah berkaitan dengan penggunaan cincin dan alas kaki, cincin, sepatu, dan sendal. Untuk yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan cincin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengenakan cincin, dan cincin yang beliau kenakan ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Cincinnya ada tulisannya Muhammadun Rasulullah. 3 baris, Muhammadun 1 baris, kemudian Rasul 1 baris, kemudian Allah 1 baris. Artinya pada 3 baris yang terpisah dan numpuk dari bawah ke atas. Nah, itu tulisannya. Dan karena ada tulisan lafzul jalalah, itu sebabnya kenapa cincinnya ketika akan masuk ke tempat buang hajat dilepas. Kalau yang menggunakan cincin tanpa ada tulisan lafzul jalalah, tentu cincinnya bisa tetap digunakan masuk ke dalam, ya, ke dalam, misalnya ke dalam kamar mandi, toilet, karena tidak ada tulisan lafzul jalalahnya. Cincin yang beliau gunakan sudah barang tentu tidak menggunakan cincin terbuat dari emas. Kemudian ada alas kaki, ada sendal, sepatu, ada khuf yang beliau kenakan. Khuf itu bahannya terbuat dari kulit, bisa digunakan di dalam rumah, dalam masjid. Fungsinya seperti kaos kaki, tapi terbuat dari kulit. Biasanya digunakan di tempat yang suhu udaranya sangat dingin, sehingga mereka bisa memanfaatkan kondisi yang ada tersebut. Ya, khuf yang digunakan bisa menahan kondisi yang dingin luar biasa, atau sangat dingin. Nah, itu yang dinamakan dengan khuf. Kemudian sendal, dan berkaitan dengan sendalnya atau alas kaki yang beliau gunakan, model yang ada, nah lebih dari satu, tapi yang jelas ada talinya, ya, ada talinya, dan tali itu ada yang ke bagian kanan dan ke bagian kiri dari telapak kakinya. Nah, sampai di sini bahasan yang berhubungan dengan sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulasan atau penjelasan lebih detailnya bagi yang ingin mendapatkan ulasan lebih lengkap bisa dilihat pada buku-buku yang berjudul Syama'il, termasuk penjelasan Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi yang disusun oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di siang ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, terima kasih Ustadz Ridwan atas penjelasannya. Berikut ada pertanyaan di kolom chat Ustadz. Iya, ya. Ya, pertanyaannya, untuk ciri-ciri fisik kita diberkahi ciri-ciri fisik yang mungkin beragam. Lalu, adakah konsekuensi hukuman jika kita tidak dapat menirunya? Tidak ada. Tidak ada konsekuensi hukum kalau tidak bisa meniru ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya warna kulit beliau dengan warna kulit, misalnya saya warna kulitnya nggak putih, sementara Nabi SAW warna kulitnya putih. Nah, itu nggak ada masalah. Jadi termasuk yang saudara-saudara yang dari berbagai belahan bumi, atau siapapun di antara kita yang warna kulitnya tidak sama dengan Nabi SAW, tidak masalah. Artinya warna kulitnya tidak harus diseragamkan. Lalu kemudian gimana caranya, maaf, yang tidak putih lalu kemudian dibuat supaya jadi putih, dan ingin seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nggak ada masalah, nggak ada konsekuensi hukumnya dari sisi kalau kita punya warna kulit berbeda. Dan kita semua ketahui beberapa sahabat jelas warna kulitnya berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada, kita dapatkan riwayat ada sahabat yang berusaha untuk mengubah warna kulitnya supaya sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya tidak kita temukan riwayat Bilal bin Rabah misalnya bekerja keras berusaha gimana caranya agar warna kulitnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang putih, meskipun bukan putih sekali, tetapi
Tidak ada riwayat itu. Maka sahabat yang seperti itu ya tetap dengan kondisinya masing-masing. Termasuk juga postur tubuh, tinggi badan. Kita dapati sahabat tinggi badannya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kemudian juga kalau bicara tentang bagian-bagian tubuh yang lainnya, misalnya alisnya, matanya. Kalau warna bola mata kita misalnya, atau warna bola matanya sebagian kaum muslimin di belahan bumi yang lain ada yang warnanya biru misalnya. Di bola matanya yang Nabi SAW di bagian itu warnanya hitam, kemudian ada saudara-saudara kita di tempat yang lain yang warnanya biru, ya sudah, mau apa lagi, memang Allah ciptakan dengan warna seperti itu. Termasuk, maaf, misalnya yang postur tubuhnya, ya memang Allah ciptakan pendek, ya, tidak tinggi, dan tidak tinggi yang ideal. Ya sudah, dijalani apa adanya, sebagaimana yang ada pada sosok Nabi SAW seperti itu. Kemudian kita didapati sahabat juga seperti itu, ya kita melihat sahabat dengan keragamannya masing-masing tetap dengan kekhasannya. Nah, yang perlu kita tiru justru adalah pada sunnah-sunnahnya yang bisa, dan itu pertama itu yang diwajibkan, kemudian yang dianjurkan, itu yang kita kerjakan. Karena yang seperti itu masih lebih banyak syariat yang harus kita kerjakan, yang dianjurkan, yang hukumnya sunnah, itu jauh lebih banyak, dan itu yang harus jadi perhatian kita untuk kita tiru. Kalau kebetulan ada yang bisa punya postur tubuh ideal, misalnya tadi ada yang perutnya agak maju ke depan, terus kemudian sekarang berusaha gimana caranya biar nggak terlalu maju ke depan. Nah, boleh berusaha gimana caranya agar tidak terlalu maju dengan olahraga, dengan mengatur makan, dan seterusnya, silahkan. Tapi jangan sampai sibuk ngurusi perut supaya ideal, tetapi justru kurang memperhatikan pada hal-hal yang lain yang jelas-jelas disyariatkan. Hanya berkaitan dengan bagaimana memasukkan ke dalam perut bahan yang halal, bukan yang haram, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga indan, itu yang masih banyak dalam syariat kita ini. Jadi insya Allah tidak ada konsekuensi hukumnya. Begitu, wallahu a'lam. Iya, Ustadz. Ada pertanyaan lain dari Mas Yayan, Pak Kuswantoro, atau Mas Jaka? Belum ada, Ustadz. Kalau demikian ini sudah pukul 13 dan biasanya Ustadz kan ada acara juga nggih setelah ini. Sekali lagi saya ngaturaken matur nuwun atas kajian Sirah Nabawiyahnya yang sampai sekarang sudah berjalan putaran ke-24, dan ini tadi berbicara lebih banyak kepada ciri-ciri fisik Rasulullah, rambutnya, kulitnya, dan ciri-ciri fisik lain yang semoga menjadi ibrah bagi kita bersama umatnya yang kita tunggu syafaatnya nanti beliau di Yaumil Qiyamah. Sebelum kita tutup kajian pada siang hari ini, monggo kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian ya kajian pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon dimaafkan, dan kepada Ustadz Ridwan Hamidi saya ngaturaken matur nuwun, lemah teles Gusti Allah ingkang bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.